Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kesempatan yang berbahagia. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menerima nasihat orang lain. Terdapat di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 22. Di sana bunyi firman Tuhan demikian. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya hidup ini penting membutuhkan penasihat. Sehingga kitab Amsal ini cukup jelas, ya, menasihati kita, mengingatkan kita, mendorong kita bagaimana kita bisa jadi orang yang baik. Sehingga nasihat, banyak orang yang mendengarkan nasihat menuju kepada keberhasilan, dan yang tidak mendengarkan nasihat maka menuju kepada kegagalan. Karena itu ada beberapa hal penting daripada tema ini, yaitu menerima nasihat orang lain. Tanpa nasihat merencanakan kegagalan, dan dengan adanya nasihat menuju kepada keberhasilan. Bapak, Ibu, saudara seiman yang dikasih Tuhan, karena itu ada bagian firman Tuhan Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9. Hormatilah orang tuamu dan nasihat mereka. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita menerima atau mendengar nasihat siapa? Hari ini kita akan melihat beberapa hal penting firman Tuhan, bahwa nasihat itu penting. Yang pertama, kita menerima nasihat Tuhan melalui firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah mentor hidup kita. Firman Tuhan adalah panduan hidup kita. Tanpa firman Tuhan, hidup ini tidak akan berguna dan tidak akan berhasil. Karena firman Tuhan itu selalu menasihati kita. Firman Tuhan itu selalu memberi motivasi kepada kita, supaya kita jadi baik, berguna di dunia dan di surga. Dan firman Tuhan, mentor kita, tidak pernah salah. Firman Tuhan arahkan kita, firman Tuhan nasihat kita, tidak pernah salah. Itu mengarahkan kita supaya hidup kita lebih baik. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, daripada firman Tuhan ini ada beberapa catatan penting menasihati kita. Yang pertama, Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37, bunyi firman Tuhan demikian. Carilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan nasihat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mendapat perbedaan manakah yang keendak Allah dan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat 2. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima. Dan itu firman Tuhan. Banyak dari Kejadian sampai dengan Wahyu, memang itu merupakan isinya nasihat. Tapi ada beberapa hal yang ini memberikan suatu motivasi supaya jangan kita bersandar kepada dunia, jangan kita bersandar kepada pengertian kita. Tapi firman Tuhan mengajak kita perlu mendengar nasihat. Kalau kita mendengar nasihat, meraih kepada keberhasilan. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, menerima nasihat bisikan oleh Roh Kudus yang berdiam diri dalam kehidupan kita. Bahwa ketika Allah kirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan dia kembali ke surga, dan dia pesan Roh Kudus akan datang. Apa manfaat daripada Roh Kudus? Roh Kudus selalu bekerja, dan Roh Kudus jadi motivator kita. Roh Kudus selalu menasihati setiap kehidupan anak-anak Tuhan di bumi ini. Dan firman Tuhan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?
dan bahwa Roh Allah berdiam diri dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini cukup jelas. Roh Kudus bukan ada di kamar, Roh Kudus bukan ada di kantor, Roh Kudus bukan ada di mana-mana. Tapi Roh Kudus ada di dalam kehidupan manusia. Apa fungsinya? Roh Kudus ada di dalam itu, selalu menasihati. Penasihat yang ajaib, memberi motivasi, mendorong kita supaya kita jangan salah langkah, supaya jangan kita salah mengerti, supaya jangan kita salah bicara, tapi kita betul-betul menuju kepada kebenaran Tuhan. Sehingga Roh Kudus bekerja keras. Roh Kudus tidak pernah tidur, Roh Kudus tidak pernah lelah, dan Roh Kudus selalu jaga kita, selalu menasihati kita, selalu awasi kita. Ada di dalam hati kita, bukan ada di gereja. Dan itu yang selalu dia bekerja. Yang kedua, Roh Kudus menasihati kita. Nasihat Roh Kudus yang kedua, itu 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini sudah milik Tuhan. Dan Roh Kudus diutus, dicurahkan di dunia ini jadi pengawal kita. Karena kita sudah dibayar oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Sebab Roh Kudus selalu bilang, awas, jangan. Anda itu sudah punya Tuhan. Anda itu milik Tuhan. Dan nasihat yang ketiga, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu Filipi pasal 4 ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan Kristus dan engkau akan diselamatkan dan seisi rumahnya. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 31. Janganlah kamu menyukai diri dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu bukan suara siapa, tapi itu suara Roh Kudus. Roh Kudus penasihat yang ajaib, menasihati Anda dan saya supaya jangan kita keluar dari ladang Tuhan, jangan kita keluar dari panggilan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dibayar, kita sudah dibeli, dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu selalu beri motivasi supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kesempatan yang berbahagia selagi hidup ini kita perlu dengar nasihat Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus yang berotoritas di dalam kehidupan orang percaya. Tanpa Roh Kudus, Anda dan saya tidak ada artinya. Tanpa Roh Kudus, Anda dan saya tidak berguna di dunia dan di surga. Tetapi karena Roh Kudus berdiam diri dalam kehidupan kita, Roh Kudus penasihat yang ajaib, memberi motivasi kita, sehingga hari ini Anda dan saya tampilnya beda, dilihatnya bagus, hebat. Bukan siapa, bukan apa, hanya karena penasihat Roh Kudus, dan kita dengar nasihat Roh Kudus. Yang ketiga, menerima nasihat sesama kita dengan hati. Bapak, Ibu, saudara seiman yang dikasih Tuhan, Amsal 1 ayat 8 dan 9. Hormati orang tuamu dan perhatikanlah nasihat mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, nasihat itu sangat penting. Nasihat itu kita tidak bisa bayar. Nasihat itu mahal. Karena itu, kita mau dengar nasihat siapa? Yang pertama, siapa yang kita, orang lain dan sekeliling kita. Yang dimaksud sekeliling kita dan orang lain adalah, yang pertama, pemimpin kita. Kita perlu dengar nasihat pemimpin kita, baik secara organisasi dan lembaga manapun. Atasan kita punya kewenangan untuk menasihati bawahannya, wajib harus mendengarkan. Yang kedua, senior kita. Secara organisasi pasti ada penasihat, selalu mengarahkan kita. Penasihat itu memperbaiki, menjaga, memberi motivasi, sehingga organisasi itu bisa berjalan, terutama kepada setiap orang yang dipercayakan. Dan yang ketiga, kita perlu mendengar nasihat orang tua kita. Dan yang keempat,
nasihat suami, nasihat istri. Sebab di dalam ibu rumah tangga, kita tahu bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Dan suami punya kewenangan untuk mengatur dalam rumah tangga. Sehingga nasihat suami itu lebih berguna, bermanfaat di dalam kehidupan keluarga. Sehingga keluarga itu bisa berbahagia, keluarga itu bisa berhasil, ibu dihormati, anak-anak bisa sukses. Kalau ada nasihat daripada orang tuanya, itu terutama sebagai kepala keluarga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia, mari hidup ini kita perlu mendengar nasihat. Pesan, siapa yang mendengarkan atau menerima nasihat meraih keberhasilan. Siapa yang mengabaikan nasihat orang lain, menunda kesuksesan dan menuju kegagalan. Berbahagialah mereka yang menerima nasihat orang lain, dan celakalah bagi mereka yang tidak menerima nasihat orang lain. Biarlah nasihat itu sangat penting. Karena itu, mari saya mengajak kita semua, kita perlu diberi motivasi oleh orang lain, yaitu penasihat-penasihat kita. Karena itu, terutama kita perlu dengar nasihat Tuhan melalui firman Tuhan. Yang kedua, kita perlu dengar nasihat daripada Roh Kudus. Sebab hari ini Roh Kuduslah yang berkewenangan memberi nasihat kita kepada orang-orang percaya. Yang ketiga, nasihat dari sesama kita, baik secara organisasi, keluarga, secara pribadi, di mana saja kita berada. Perlu kita mendengarkan masukan, saran, nasihat orang lain, supaya kehidupan kita lebih baik, berguna, dan berarti di dunia dan di surga. Melalui itu, nama Tuhan dipermuliakan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.